Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Selasa ya. Kita lanjut saja ke tema 7, subtema 4, pembelajaran 2. Kalian buka buku tema halaman 172. Nah, kita lihat. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken. Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Kalian masih ingat tidak Beni piknik kemana? Iya, tepat sekali. Beni piknik ke Manado. Yuk, mari kita baca yuk. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang. Ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat. Ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Nah, seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah semua penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Nah, sekarang tugas kalian baca kembali teksnya Pergi ke Pulau dengan teliti. Kalian tuliskan kalimat pertama di setiap paragraf. Ya. Lalu kalian tuliskan isi ceritanya ke halaman 179. Kalian tulis ulang ya. Nanti halaman berikutnya hanya ada musik agar kalian bisa melihat dan mengerjakannya. Di halaman 180 ini, bagian kiri adalah alat transportasi zaman dahulu, bagian kanan adalah transportasi zaman sekarang. Kalian pasangkan mana ke mana, yang dulu dengan yang sekarang ya, dengan alat transportasi yang sama, hanya berkembang saja. Kalian boleh kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kalian amati kembali teks Pergi ke Pulau. Kemudian kalian tuliskan keberagaman penumpang perahu. Keberagamannya bagaimana?
Ada yang memakai titik-titik dan memakai titik-titik. Ada yang sedang titik-titik dan titik-titik. Nah, itu sendiri adalah bentuk dari keberagaman para penumpang perahu. Jelas ya? Jadi tugas yang ketiga adalah ini. Tugas pertama, menulis kalimat pertama. Tugas kedua, mencocokkan alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Tugas ketiga, menuliskan keberagaman penumpang perahu. Oke, lanjut. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Benny bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka main ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Benny menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Menurut kalian, apa yang dapat Benny lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Coba kalian lihat gambarnya, kemudian kalian pikirkan, kemudian kalian tuliskan. 3 saja, jangan 5, 3 saja. Kira-kira apa yang bisa Benny lakukan? 3 saja. 3 ya. Nah, kalian semua sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Sekarang kalian amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut ini, mengapa dilakukan. Ya, tulis salah satu jawabanmu aja. Kalian milih 5 itu, kalian pilih 1, kemudian kalian tulis alasannya apa saja. Paham ya? Paham. Nah, sekarang Pak Harul akan berikan video untuk tambahan pengetahuan kalian. Jadi, kalian boleh menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini. Masih ingat kemarin Benny sedang berlibur kemana? Betul, Benny sedang pergi ke Manado. Di Manado, Paman mengajak Benny ke Pulau Bunaken. Pulau Bunaken adalah salah satu pulau yang ada di Manado. Pulau Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia, sehingga banyak turis yang pergi ke Pulau Bunaken untuk melihat keindahan alamnya. Paman mengajak Benny pergi ke Pulau Bunaken dengan menggunakan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Benny dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Benny bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, ada pengunjung lokal, dan ada turis asing. Penumpang perahu mengenakan baju yang beragam juga loh. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya, transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan dengan tangan, yaitu ada kano dan sampan. Kano dan sampan ini digerakkan menggunakan dayung. Kemudian ada kapal layar. Kapal layar ini digerakkan oleh tenaga angin. Kemudian setelah berkembangnya teknologi, diciptakanlah mesin untuk menggerakkan perahu. Ada perahu mesin, yaitu perahu yang digerakkan oleh mesin, sehingga manusia tidak perlu capek lagi menggerakkan perahu. Hanya dengan menyalakan mesin, perahu sudah bisa berjalan.
Kemudian diciptakan lagi perahu yang besar agar bisa menampung banyak penumpang. Diciptakanlah kapal feri. Kapal feri ini digerakkan oleh mesin dan bisa menampung banyak penumpang. Kemudian teknologi semakin berkembang. Lalu diciptakan lagi speedboat. Speedboat ini yaitu perahu yang bisa bergerak dengan cepat. Kemudian diciptakan lagi kapal yang lebih besar dan kapal yang bisa menempuh jarak yang lebih jauh, yaitu kapal pesiar. Kapal pesiar ini ukurannya sangat besar dan digunakan untuk pergi ke tempat yang jaraknya jauh. Kira-kira seperti apakah transportasi di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Ayo, belajar mengenal jenis-jenis transportasi laut. Transportasi laut adalah suatu sistem pemindahan manusia dan barang yang beroperasi di laut dengan menggunakan alat sebagai kendaraan dengan bantuan tenaga manusia atau mesin untuk menggerakkannya. Mau tahu jenis-jenis transportasi laut yang dikelompokkan menurut fungsinya? Berikut penjelasannya. Kapal penumpang. Jenis kapal yang satu ini sangat akrab dengan kehidupan kita. Fungsinya diperuntukkan bagi penumpang yang hendak bepergian lintas benua. Kapasitasnya bisa mencapai ribuan orang dengan fasilitas lengkap dan arsitektur mewah. Kapal penumpang mewah yang terkenal adalah Titanic, Queen Mary, dan Queen Elizabeth II. Kapal barang. Kapal jenis ini juga merupakan kapal yang sibuk melintasi lautan, membawa muatan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain. Kapal barang menjadi urat nadi aktivitas perdagangan dunia karena berperan penting dalam aktivitas ekspor dan impor. Selain ukurannya besar dan mampu membawa banyak muatan, kapal ini juga mampu berlayar sangat jauh. Kapal tanker. Dengan ukurannya yang besar, kapal ini digunakan untuk mengangkut minyak. Dikendalikan dengan komputer dan sistem navigasi yang canggih melalui satelit. Tanker yang berukuran raksasa disebut supertanker. Panjang supertanker bisa mencapai 378 meter dengan lebar 50 meter dan berat kosong 167.000 ton. Ukurannya yang jumbo mampu mengangkut minyak mentah hampir 1 juta barel. Kapal feri. Fungsinya adalah sebagai alat penyeberang untuk melintasi selat atau laut di antara dua pulau. Meski ukurannya tidak sebesar kapal penumpang, kapal feri mampu mengangkut banyak penumpang sekaligus kendaraan-kendaraan seperti mobil, bus, dan truk. Untuk transportasi laut antar pulau, kapal inilah yang diandalkan. Di Indonesia, feri mengalami waktu sibuk setiap libur Lebaran, melayani ribuan pemudik yang ingin pulang kampung keluar pulau. Kapal layar. Kapal layar sudah ada sejak zaman dahulu sebelum ditemukannya motor penggerak modern. Kapal ini bergerak menggunakan tenaga angin.
dengan memanfaatkan layar yang terbentang lebar. Dulu kapal ini digunakan untuk berbagai tujuan, tetapi kini hanya digunakan untuk kegiatan olahraga. Kapal tunda. Kapal tunda digunakan untuk menarik kapal lain yang lebih besar ketika akan merapat atau meninggalkan pelabuhan yang sempit. Meski ukurannya kecil, tenaganya cukup besar untuk menarik kapal-kapal yang besar. Kadang-kadang, untuk menarik kapal yang berukuran super sekalipun, seperti kapal induk, diperlukan beberapa kapal tunda untuk menariknya. Kapal penangkap ikan. Kapal ini digunakan para nelayan untuk menangkap ikan. Dengan dilengkapi jala yang berukuran besar, banyak ikan dapat ditangkap dengan cepat. Kapal ini juga memiliki ruang pendingin untuk menyimpan ikan hasil tangkapan supaya ikan tetap segar setelah tiba di pelabuhan. Kapal perang. Sesuai namanya, fungsinya adalah untuk membantu kegiatan perang. Kapal perang memiliki beberapa jenis. Kapal induk yang berguna untuk membawa armada tempur udara. Kapal perusak atau destroyer yang digunakan untuk kapal perang lawan. Kapal penjelajah atau cruiser yang digunakan untuk berlayar dalam waktu yang lama dan berperang di tempat yang jauh. Serta kapal penyapu ranjau yang berfungsi untuk mencari dan menghancurkan ranjau di laut. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang transportasi laut menurut jenis-jenisnya. Jangan lupa support terus ya channel kami dengan cara klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Selamat belajar. Dadah. Dadah, sampai jumpa lagi. Ayo kita mengenal perahu layar, kapal laut, Dan juga rakit. Ibu, Elo dan Ella mau bermain di pantai bersama Kiko. Boleh kan? Boleh saja, tapi jangan terlalu lama ya sayang. iya Bu. Ibu, kami pergi ya. Iya sayang, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kiko. Kiko, ayo kita main ke pantai. Ayo, aku juga ingin ke pantai. Ayo kalian naik ke punggungku. Kita akan pergi bersama. Aku duduk di depan ya. Dan aku di belakang. Apakah kalian sudah siap? Sudah Kiko. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Elo, itu pantainya. Ya, aku bisa melihatnya. Kalian berpegangan yang erat ya. Kita akan turun ke pantai. Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di pantai. Iya, sekarang kita bisa bermain di pantai.
Lihat, itu ada sebuah kendaraan air yang akan menepi. Wah, iya. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Paman, kendaraan apa yang Paman naiki ini? Iya, Paman. Kendaraan ini bisa mengapung di air. Coba kalian lihat. Kendaraan air ini memiliki layar dan mengapung di atas air. Apa teman-teman tahu nama kendaraan air ini? Ayo katakan dengan keras. Itu perahu layar. Perahu layar. Iya benar, perahu layar. Ini adalah perahu layar. Perahu layar. Paman, bolehkah kita naik ke perahu Paman? Boleh. Ayo naik dan berlayar bersama. Wah, asik. Ayo kita naik perahu layar. Wah, asik. Aku akan mengikuti kalian dari atas ya. Iya, Kiko. Ella, lihat. Ada sebuah kendaraan air yang besar. Wow, besar sekali. Kendaraan ini mengapung. Ayo kita mendekat ke sana. Ayo kalian naik ke punggungku. Kita akan pergi bersama. Baiklah, tapi kalian hati-hati ya. Ayo kalian naik ke punggungku. Baiklah, Kiko. Kita sudah siap, Kiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Paman, Ella dan Elo melihat kendaraan besar ini dari jauh. Iya, tapi kami ingin tahu apa nama kendaraan besar ini. Kendaraan besar ini terbuat dari besi dan dijalankan dengan tenaga mesin. Apakah teman-teman tahu nama kendaraan ini? Ayo, katakan dengan keras. Itu kapal laut. Kapal laut. Ya, benar. Ini adalah kapal laut. Ini adalah kapal laut. Kapal laut. Kapal laut adalah kendaraan air yang besar. Meskipun besar dan terbuat dari besi, tapi bisa mengapung di air. Orang yang mengemudikan kapal laut disebut nakoda. Wah, ternyata hari sudah siang. Elo, ayo kita pulang. Paman, kami pulang dulu ya. Baiklah, hati-hati ya. Iya, Paman. Kalian sudah siap? Sudah, Kiko. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, ada benda apa di sungai itu? Kiko, ayo kita turun untuk melihatnya. Baiklah, ayo. Alhamdulillah, kita sampai di tepi sungai. Nah, ini dia benda yang tadi kita lihat dari atas. Paman, benda apa yang Paman naiki ini? Anak-anak, benda ini adalah kendaraan air. Kendaraan air ini terbuat dari kayu atau bambu, sehingga bisa mengapung di air dan bisa dinaiki. Apa ya nama kendaraan air ini? Kalau teman-teman tahu, ayo katakan dengan keras. Itu rakit! Rakit! Ya, teman-teman benar. Ini adalah kendaraan rakit. Ini adalah kendaraan rakit. Rakit!
kendaraan rakit ini terbuat dari kayu atau bambu. Biasanya digunakan di sungai. Nah, kita sudah sampai. Terima kasih, Paman. Ternyata menaiki rakit sangat menyenangkan. Kita sudah mengenal kendaraan, perahu layar, kapal laut, Dan juga rakit. kendaraan apa yang teman-teman suka? Ini adalah Perahu layar. Perahu layar. Ini adalah kapal laut. Kapal laut. Ini adalah rakit. Rakit. Demikian pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan semua tugas-tugasnya. Pak Harul tetap berpesan, jaga sholat kalian, jaga ngaji kalian, dan jaga hafalan kalian. Tetap semangat. Semoga pandemi corona ini akan segera berakhir. Kita tetap doakan sama-sama di setiap sholat kita. Tetap makan makanan yang bergizi. Selalu budayakan cuci tangan sebelum dan memegang sesuatu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.